Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 26 Februari 2021, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama tata cara sholat, yang kedua tempat sholat, yang ketiga panggilan sholat, yang keempat menutup kepala dalam sholat, yang kelima sholat sir dan sholat jahar, yang keenam sujud syukur. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tata cara sholat. Sholat adalah kewajiban yang besar dalam Islam. Dia merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti telah mendirikan Islam, dan siapa yang menghancurkannya berarti telah menghancurkan Islam. Tata cara dan pelaksanaan sholat adalah sama di semua negeri muslim. Salat diwajibkan adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Malik, sholat 5 waktu diwajibkan oleh Allah. Siapa yang membaguskan wudunya, mengerjakan sholat pada waktunya, menyempurnakan rukuknya dan khusyuknya, maka Allah berjanji kepadanya untuk mengampuninya. Dan siapa yang tidak mengerjakan, maka Allah tidak menjanjikan apa-apa kepadanya. Kalau Dia kehendaki, maka Dia akan mengampuninya. Dan kalau Dia kehendaki, Dia akan menyiksanya. Sekarang ke materi yang kedua, yaitu tempat sholat. Apakah mungkin mengerjakan sholat di tempat umum? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid atau tempat sujud, dan tanahnya adalah suci. Artinya, sholat boleh dilaksanakan di tempat-tempat umum jika tempat sholat itu bersih dari segala najis atau kotoran yang nyata. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, maka orang-orang pun menghampirinya untuk mengusirnya. Tetapi Nabi mengatakan, biarlah dia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Sesungguhnya kalian diutus sebagai orang-orang yang memudahkan dan tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Agama ini didirikan atas dasar memberikan kemudahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Materi yang ketiga sekarang yaitu panggilan sholat. Di tempat kami di beberapa daerah di Indonesia, orang-orang tidak merasa cukup hanya dengan azan atau panggilan sholat, melainkan juga menggunakan beduk untuk memberitahukan masuknya waktu sholat kepada orang-orang. Apakah yang demikian itu dianggap sebagai bidah? Azan menurut bahasa adalah pemberitahuan, sedangkan menurut syariat adalah kalimat-kalimat yang telah ditentukan yang dikenal di kalangan muslim. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ketika kaum muslimin sampai di Madinah, mereka berkumpul dan mencari penjelasan waktu sholat. Lalu mereka melaksanakan sholat tanpa ada seorang pun yang menyerukannya. Pada suatu hari, kaum muslim membicarakan masalah itu. Sebagian mereka ada yang memberikan saran agar menggunakan bel seperti belnya orang Nasrani. Sebagian lagi ada yang mengusulkannya dengan trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab pun berkata, mengapa kalian tidak meminta seorang laki-laki menyeru untuk sholat? Lalu Rasulullah mengatakan,
berdirilah, wahai Bilal, dan serulah panggilan sholat. Itu untuk yang materi yang ketiga. Sekarang untuk materi yang keempat, yaitu menutup kepala saat sholat. Apakah memakai kopiah merupakan suatu keharusan selama mengerjakan sholat? Dan apakah diperbolehkan mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang tidak menutup kedua lutut? Kepala bukanlah bagian dari aurat yang harus ditutup ketika sholat atau di luar sholat. Oleh karena itu, bukan suatu keharusan mengenakan kopiah ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa ketika orang-orang sedang berihram di saat menjalankan haji, kepalanya terbuka dan melakukan sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa apabila seseorang dengan membuka kepalanya di dalam sholat berniat untuk tunduk kepada Allah, khusyuk di hadapan keagungannya, maka yang demikian itu sesuatu yang disukai dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkara menutup badan dalam sholat, maka fuhaka mengatakan bahwa aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusat dan lutut. Menurut mereka, yang wajib ditutup oleh orang yang sedang melakukan sholat adalah menutupi badan dari pusat sampai lutut. Sebagian fuhaka membolehkan membuka lutut dalam sholat. Menurut pendapat ini, seandainya seorang memakai celana yang tidak menutup lututnya, maka sholatnya tidak batal, sekalipun kedua pahanya kelihatan sedikit. Ini adalah ketetapan ulama tentang aurat seseorang ketika sholat. Materi yang kelima yaitu sholat sir dan sholat jahar. Sholat itu ada yang sir, ada yang jahar. Yang pertama yaitu yang sir. Yang sir, Al-Fatihah dan surat sesudahnya dibaca perlahan. Dan yang jahar, Al-Fatihah dan surat sesudahnya dibaca keras bagi laki-laki. Lalu bagaimana dengan wanita? Seorang imam wajib mengeraskan suaranya sekedar terdengar oleh makmum pada sholat-sholat yang dibaca jahar oleh Nabi, yaitu sholat subuh. Terus 2 rakaat pertama sholat maghrib, 2 rakaat pertama sholat isya, sholat idul fitri dan idul adha, serta sholat taraweh dan witir pada bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakannya demikian. Bacaan jahar itu dilakukan apabila dalam sholat berjamaah. Adapun sholat sendiri, maka boleh pilih antara jahar dan sir. Tetapi lebih baik jahar, selama tidak mengganggu orang yang sedang tidur atau orang lain yang sedang sholat. Kalau sampai mengganggu, maka secara ijma' jahar itu diharamkan. Rasulullah bersabda, apabila berdiri salah seorang kalian dalam sholat, sesungguhnya ia sedang munajat kepada Tuhannya, maka hendaklah ia mengetahui apa yang sedang dimunajatkan kepada Tuhannya, dan janganlah kalian saling mengeraskan bacaan dalam sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Rasulullah sedang i'tikaf di masjid. Lalu beliau mendengar para sahabat membaca dengan jahar. Kemudian beliau membuka penutup tabir dan berkata, "Ingatlah, sesungguhnya kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhan. Maka janganlah sebagian dari kalian saling menyakiti dengan sebagian yang lain. Dan janganlah sebagian kalian saling mengeraskan bacaan dengan sebagian yang lain." Wajib membaca sir di setiap sholat. Yang dibaca sir yaitu pada saat duhur, asar, rakaat ketiga saat maghrib, 2 rakaat terakhir sholat isya, sholat gerhana matahari, sholat minta hujan, dan sholat sunnah pada siang hari. Bacaan sir ini wajib dilakukan oleh imam berdasarkan kesepakatan para ulama. Begitu juga bagi orang yang sholat sendirian, menurut pendapat yang lebih sahih, karena Nabi melakukan yang demikian itu dengan teratur.
Sekurang-kurangnya jahar adalah membuat orang yang sedikit jauh mendengarnya, dan sekurang-kurangnya sir adalah membuat dirinya atau orang yang berada di dekatnya mendengarnya. Tidak disunahkan bagi wanita mengeraskan bacaan sholatnya demi menghindari fitnah. Sekalipun menurut pendapat yang lebih sahih, suara wanita bukan aurat apabila pada suaranya ada irama yang menarik sampai mempengaruhi pendengarannya. Maka mengeraskan suaranya adalah dilarang. Wallahu a'lam. Yang keenam yaitu sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur dan kapan melaksanakannya? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau terhindar dari suatu musibah yang membahayakan. Sujud ini hukumnya sunnah karena ada banyak hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah dari Abi Bakrah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan atau kabar gembira, maka beliau sujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Ketika Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita masuk Islamnya kabilah Hamzah, Nabi lalu bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Kesejahteraan atas kabilah Hamzah, kesejahteraan atas kabilah Hamzah." Dari Abdurrahman bin Auf, pada suatu hari ia mengikuti Nabi hingga masuk ke kebun kurma. Lalu beliau sujud lama sekali, sehingga Abdurrahim bin Auf merasa takut kalau Nabi telah wafat. Kemudian Abdurrahman mendekati Nabi dan memperhatikannya. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya dan berkata, "Ada apa hai Abdurrahman?" Abdurrahman lalu menyebutkan apa yang dilihat olehnya. Nabi pun menjelaskan, "Jibril berkata kepadaku, 'Maukah engkau aku berikan kabar gembira? Sesungguhnya Allah mengatakan kepadamu, siapa yang membaca sholawat kepadamu, maka aku akan bersolawat kepadanya. Siapa yang memberi salam kepadamu, aku akan memberi salam kepadanya. Kemudian aku sujud di hadapan Allah sebagai rasa syukur." Ka'b bin Malik sujud syukur ketika mendapat kabar gembira bahwa taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib sujud syukur kepada Allah ketika melihat salah seorang musuhnya termasuk di antara orang-orang Khawarij yang terbunuh. Abu Bakar As-Siddiq sujud syukur ketika datang kabar terbunuhnya Musailamah al-Khazzab. Sujud syukur ini tidak memerlukan wudu atau pakaian dan tempat yang bersih. Wallahu alam. Sekian materi hari ini dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.